tepat pada tanggal 10 November kemarin, menandakan 1 bulan telah berlalu semenjak gencatan senjata yang disepakati antara Israel dan Palestina. Namun hingga detik ini, hampir setiap hari suara ledakan masih terus terdengar dan berbagai pelanggaran pun tak henti dilakukan oleh Israel terhadap warga Gaza. Di dalam data yang terhimpun media Al Jazeera, berdasarkan keterangan yang didapat dari Kementerian Kesehatan Palestina, terdapat 282 pelanggaran yang menyebabkan korban tewas 242 orang dan korban luka-luka sebanyak 622 orang. Secara rinci, pelanggaran yang tercatat diantaranya mencakup 124 kali pengeboman, 88 kali penembakan terhadap warga sipil, 12 kali penyerbuan ke permukiman, dan 52 kali penghancuran properti milik warga. Selain itu juga terdapat 23 warga Palestina yang ditahan selama periode tersebut. Ditambah lagi, Israel tidak hanya menyerang Gaza secara militer, tetapi menahan pula bantuan-bantuan penting dan menghancurkan lebih dari 1.500 bangunan sipil. Inilah yang kemudian menarik perhatian publik secara luas. Sampai kapan Israel terus melanggar gencatan senjata dan mengabaikan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya? Seberapa besar dampak yang telah ditimbulkan oleh semua pelanggaran tersebut? Dari sebuah laporan terbaru disebutkan bahwa dalam 24 jam terakhir, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 3 orang. Sementara pemukim Israel yang berada di tepi barat yang diduduki telah meningkatkan serangan terhadap desa-desa Palestina. Laporan ini dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Gaza, mengonfirmasi pembunuhan dalam 24 jam terakhir pada hari Selasa. Selain daripada itu, laporan lainnya menyampaikan mengenai pemindahan jenazah 35 warga Palestina yang tidak dikenal di Rumah Sakit Al-Shifa, dan upaya demi upaya untuk dapat mengonfirmasi identitas mereka pun terus dilakukan. Sejak 2 tahun perang genosida yang dilakukan oleh Israel, telah diperkirakan ada ribuan jasad orang hilang masih terkubur di bawah runtuhan Gaza. Dalam upaya mengenali jenazah, para ahli forensik jelas menghadapi tantangan berat, termasuk diantaranya pembusukan jenazah dan kurang memadainya peralatan uji DNA. Hal ini tentunya membuat keluarga-keluarga di Gaza terus berada dalam ketidakpastian yang mendalam, terutama para ibu yang terus mendatangi rumah sakit di Gaza, berharap menemukan orang-orang yang mereka cintai, tetapi harus kembali ke tempat penampungan dengan tangan kosong. Pada 29 Oktober lalu, militer Israel mengatakan bahwa mereka telah menyerang lokasi yang diduga merupakan tempat Hamas menyimpan senjata mereka. Serangan ini berlangsung tepat beberapa jam setelah malam pengeboman yang sangat mematikan di Gaza. Militer Israel mengumumkan telah melakukan serangan presisi di sebuah lokasi di kawasan Beit Lahia, Gaza Utara. Mereka mengklaim bahwa itu merupakan tempat senjata-senjata sedang ditimbun untuk serangan teror yang akan segera terjadi. Beberapa saat setelahnya, Rumah Sakit Al-Shifa di kota Gaza melaporkan terdapat 2 warga Palestina tewas dalam serangan terbaru tersebut. Selain daripada itu, Badan Pertahanan Sipil wilayah yang dikuasai Hamas itu melaporkan bahwa terdapat puluhan korban tewas dalam pemboman malam sebelumnya, yakni pada 28 Oktober. Militer Israel melancarkan gelombang pemboman setelah salah satu tentaranya tewas di Gaza beberapa waktu sebelum hari itu. Dalam sebuah laporan yang dihimpun oleh Al Jazeera, sumber medis Gaza menyebut bahwa korban serangan hari Selasa termasuk diantaranya adalah 4 orang yang tewas dalam serangan terhadap bangunan tempat tinggal di lingkungan Sabra di utara kota Gaza, dan 5 lainnya di selatan Khan Yunis. Hani Mahmud dari Al Jazeera juga melaporkan dari kota Gaza bahwa sebuah rudal jatuh di belakang rumah sakit Al-Shifa dan bahwa ada aktivitas besar di udara di atas langit Gaza dengan pesawat tanpa awak yang terus melayang di atasnya. Di saat yang sama, di lingkungan Sabra, upaya penyelamatan warga Palestina yang terjebak di runtuhan terus dilakukan sepanjang malam, dengan para pekerja yang hanya menggunakan tangan kosong untuk menggali puing-puing runtuhan. Petugas medis mengatakan banyak korban yang menderita luka-luka, termasuk wanita dan anak-anak. Apa yang telah dilakukan Israel dengan melakukan serangan yang menyebabkan banyak warga sipil tewas selama gencatan senjata itu, telah menimbulkan banyak kekhawatiran dari berbagai penjuru dunia. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengecam keras pembunuhan akibat serangan udara Israel terhadap warga sipil di Gaza pada 28 dan 29 Oktober yang korbannya banyak ditemukan masih anak-anak. Namun walaupun demikian, tidak ada tanggapan yang berarti dari Amerika Serikat atau Donald Trump yang sebelumnya berbicara mengenai upaya gencatan senjata yang adil. Ia lebih banyak bungkam mengenai berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. This morning on these
hallowed grounds where generations of American heroes rest in eternal. Pada 19 Oktober lalu, belum genap 10 hari pasca gencatan senjata antara Israel dan Palestina resmi disepakati, Israel kembali melakukan serangan yang cukup besar terhadap beberapa lokasi di Gaza. Serangan Israel tersebut dimulai di Gaza Selatan setelah militer Israel mengklaim terdapat Hamas yang menembakkan rudal anti-tank dan tembakan ke arah pasukan mereka di Rafah, hingga 2 tentara mereka tewas. Dalam laporan lainnya menyebutkan bahwa Hamas mengatakan pihaknya tidak tahu perihal adanya bentrokan yang terjadi di wilayah yang dikuasai Israel tersebut. Dan saat Israel menyatakan telah menyerang sasaran Hamas di seluruh Gaza, sumber rumah sakit justru mengatakan terdapat puluhan warga sipil yang tewas. Dalam rentang waktu yang masih berdekatan, penduduk juga melaporkan sedikitnya 12 serangan udara di Khan Yunis Timur, bagian dari apa yang digemborkan orang sebagai serangan yang terlihat seperti sabuk api. Serangan tersebut telah menyebabkan kepulan asap membumbung di atas kota dan menyebabkan kepanikan di antara keluarga-keluarga pengungsi yang berlindung di sekitarnya. Sementara itu, di Gaza Tengah, seorang dokter di Rumah Sakit Al-Aqsa mengatakan terdapat 9 jenazah dibawa setelah 2 serangan terpisah menghantam sebuah kafe tepi pantai kecil di sebuah tenda di Al-Sawaida dan sebuah bangunan di Nusairat. Ditambah lagi, saksi mata mengatakan kepada media BBC bahwa ada bola api besar menerangi pantai dan ledakan sekunder yang kuat bergema saat ambulans dan tim penyelamat berlomba-lomba untuk segera menuju lokasi kejadian. Baru-baru ini, sementara Israel masih terus melakukan serangan selama gencatan senjata berlangsung, wacana Israel menguasai tepi barat segera saja mendapat kritikan tajam dari beberapa pihak. Salah satunya Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berkata bahwa rencana aneksasi atau mencaplok, baik parsial maupun total, baik secara hukum maupun de facto, merupakan garis merah yang akan kami tanggapi dengan tegas bersama mitra-mitra Eropa. Periode gencatan senjata yang telah disepakati oleh Israel dan Palestina semenjak 10 Oktober hingga detik ini, yang terus diwarnai oleh pelanggaran demi pelanggaran, telah menyebabkan korban sipil di Gaza terus berjatuhan. Dan bukan hanya itu saja, blokade bantuan juga kerap kali dilakukan oleh militer Israel ke beberapa wilayah di Gaza. Dalih yang mereka katakan selalu sama, bahwa serangan-serangan tersebut menargetkan Hamas, tapi pada kenyataannya jumlah korban tewas yang paling banyak selalu warga sipil. Negara-negara lain pun mulai terusik dengan ketidakseriusan Israel dalam mematuhi gencatan senjata. Qatar melayangkan tuduhan bahwa Israel secara terus-menerus melanggar gencatan senjata yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Tuduhan ini bukannya tidak berdasar, melainkan dilontarkan setelah serangkaian serangan mematikan melanda sejumlah wilayah di Gaza. Di dalam sebuah pertemuan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani saat memberikan pidato tahunan di hadapan Badan Legislatif Dewan Syura pada 21 Oktober lalu, ia menekankan bahwa pihaknya menegaskan kembali kecaman terhadap semua pelanggaran dan praktik-praktik Israel di Palestina, khususnya perubahan yang dialami jalur Gaza menjadi wilayah yang tidak layak huni dan pelanggaran gencatan senjata yang berkelanjutan. Pada gencatan senjata yang pernah disepakati jauh sebelum ini, tepatnya tanggal 20 Januari 2025, Al Jazeera melaporkan bahwa setidaknya 3 warga Palestina tewas dan 8 lainnya terluka akibat tembakan Israel di wilayah Rafah, meskipun pada saat itu gencatan senjata masih berlangsung. Dalam salah satu kasus, pasukan Israel menembaki dan membunuh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, kemudian juga menembaki penduduk setempat yang mencoba mengambil jasadnya. Pada tanggal 21 Januari, terdapat laporan lainnya bahwa ada 2 orang terluka oleh pesawat tak berawak dan tembakan Israel di Gaza.